Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa asiri sari fi jami asma'i wa sifati. Di sini saya akan membicarakan keutamaan kalimat tauhid, syahadat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apabila seorang hamba membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, keluarlah dari mulutnya malaikat seperti burung hijau yang mempunyai dua buah sayap yang putih dan bertahtakan intan dan mutiara. Sebuah sayap berada di dunia timur dan yang lain di dunia barat. Jika dia mengembangkan kedua sayap itu, maka kedua sayap itu melewati dunia timur dan barat. Dia naik ke langit sehingga sampai ke Arsy dan berdengung seperti dengungan lebah. Berkatalah malaikat-malaikat pemikul Arsy, tenanglah demi keagungan dan kebesaran Allah. Dia menjawab, aku tidak akan tenang sebelum Allah mengampuni orang yang telah mengucapkan kalimat itu. Lalu Allah memberinya 70.000 lidah dan semuanya memohonkan ampun untuk pemilik kalimat itu sampai hari kiamat. Dan ketika datang kiamat, datanglah malaikat itu, lalu membimbing tangan pemiliknya itu dan dibawanya melewati sirat serta memasukkannya ke surga. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, pada malam Mi'raj, ketika aku dinaikkan ke langit, aku melihat sebuah kota dari nur yang besarnya 1000 kali dunia dan digantung dengan rantai-rantai dari nur di bawah Arsy. Kota itu mempunyai 100.000 buah pintu yang berdiri sendiri-sendiri. Pada tiap-tiap pintu terdapat sebuah kebun yang dihampari dengan rahmat Allah. Pada setiap kebun terdapat sebuah gedung dari nur. Pada setiap gedung terdapat sebuah rumah dari nur. Pada setiap rumah terdapat 70 ruang dari nur. Pada setiap ruang terdapat kamar dari nur. Di atas setiap kamar terdapat sebuah kamar tingkat dari nur. Pada setiap kamar tingkat itu terdapat 400 pintu. Pada setiap pintu terdapat 2 buah daun pintu, sebuah dari emas dan sebuah lagi dari perak. Di depan tiap pintu terdapat sebuah tempat tidur dari nur. Di atas setiap tempat tidur terdapat sebuah kasur dari nur. Dan di atas setiap kasur duduk seorang bidadari dari bidadari-bidadari yang bermata jeli. Seandainya seorang bidadari memperlihatkan jari manisnya ke dunia ini, maka sinarnya akan mengalahkan matahari dan bulan. Bertanyalah aku kepada Tuhanku, ya Tuhanku, apakah ini untuk seorang nabi atau untuk seorang yang benar dalam imannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini untuk orang-orang yang berzikir di tengah-tengah malam dan di penghujung-penghujung siang.
mereka masih mendapatkan tambahan lagi di sisiku, dan aku lebih luas lagi karuniaku. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah duduk pada suatu hari dalam keadaan bersedih. Datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan berkata, "Mengapa engkau bersedih hati seperti ini? Allah telah memberikan pada umatmu 5 hal yang tidak diberikannya kepada seorang sebelummu." Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Aku ada pada sangkaan hambaku terhadapku, dan Allah tidak akan menyalahi sangkutan." Dan Allah tidak akan menyalahi sangkaan hamba itu. Yang kedua, orang yang ditutup celahnya oleh Allah di dunia tidak dibukanya di hari kiamat. Yang ketiga, tidak ditutup pintu taubat pada umatmu selama mereka belum ghafarah atau nyawa di tenggorokan. Yang keempat, orang yang datang dengan sepenuh bumi dosanya tetap akan diampuni Allah setelah dia mau membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang kelima, azab akan dihilangkan dari orang-orang mati berkat doa orang-orang yang masih hidup. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan arwah-arwah sebelum jasad dengan selang waktu 4.000 tahun, menciptakan rezeki sebelum arwah dengan selang waktu 4.000 tahun juga. Allah mempersaksikan zatnya dengan zatnya sendiri sebelum menciptakan makhluk, yaitu sebelum ada langit, sebelum ada bumi, daratan dan lautan. Berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia dengan menegakkan keadilan. Malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu juga menyatakan hal itu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, di sekitar Ka'bah terdapat 360 buah berhala. Setelah turun ayat tersebut, yaitu syahidallahu dan seterusnya, berjatuhanlah berhala-berhala itu. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun mengenai orang-orang Nasrani, Najran, dalam dakwaan mereka tentang Nabi Isa alaihissalam. Al-Qalabi berkata, datang ke Madinah menghadap Nabi SAW 2 orang pendeta dari pendeta-pendeta negeri Syam. Ketika dia melihat Madinah, mereka berkata, alangkah miripnya kota ini dengan keadaan kota Nabi yang akan datang di akhir zaman itu. Setelah mereka masuk menghadap Nabi Muhammad SAW, mereka telah mengenali Nabi dengan sifat yang mereka ketahui. Bertanyalah mereka, engkau Muhammad? Nabi Muhammad SAW bersabda, iya. Mereka bertanya lagi, engkau Ahmad? Beliau bersabda, ya, aku Muhammad dan Ahmad. Mereka berkata, kami akan bertanya kepadamu tentang sesuatu. Jika engkau dapat menerangkannya kepada kami, tentu kami beriman dan membenarkanmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, bertanyalah. Dan mereka bertanya, terangkanlah kepadaku mengenai kesaksian terbesar dalam Alkitab Allah. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut, yaitu syahidallahu dan seterusnya. Dan berimanlah kedua pendeta itu dan masuk Islam. Dari Abu Hurairah,
dari Nabi Muhammad SAW. Amal-amal ini akan datang di hari kiamat untuk berhujah dan membela serta memberi syafaat kepada pemiliknya. Datanglah sholat dan berkata, "Ya Tuhanku, aku adalah sholat." Berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Engkau datang dalam keadaan baik." Datang pula sedekah dan berkata, "Ya Tuhanku, aku adalah sedekah." Allah berfirman, "Ya, engkau datang dalam keadaan baik." Datang lagi puasa dan berkata, "Ya Tuhanku, aku adalah puasa." Allah berfirman, "Engkau juga datang dalam keadaan baik." Kemudian Islam datang dan berkata, "Aku adalah Islam dan engkau yang maha salam atau maha pemberi selamat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau datang dengan baik, dengan engkau aku akan menyiksa, dan dengan engkau pula aku akan memberi anugerah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian karena Islam itulah yang menghimpun semua amalan itu. Demikianlah hikayat dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Insyaallah menambah keyakinan terutama untuk diri saya sendiri dan saudara-saudara muslimin dan muslimat dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.